Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya. Pertama saya datang ke Imarat. Berapa gaji saya, teman-teman? Ini mau share pengalaman aja ke teman-teman semuanya ya, teman-teman. Jadi pertama saya datang ke Imarat itu di tahun 2018. Waktu itu bulannya Agustus, teman-teman ya, waktu itu. Nah, waktu itu teman-teman, gaji saya dari PT Indonesia, dari sponsor, teman-teman, katanya gaji kamu 1.200, teman-teman. Nah, pas saya kerja ke majikan, waktu itu gaji saya dikasih 1.000 sama majikan, teman-teman. Gaji saya 1.000. Pertama saya masuk, waktu itu kami kerjanya ada 3 orang, teman-teman ya. Satu ada orang Lombok, dia tukang masak. Yang kedua ada orang Cianjur, dia tukang bersih-bersih sama ngejaga anak. Dan yang ketiga saya juga sama, bersih-bersih sama jaga anak, teman-teman. Nah, pertama saya masuk gaji saya 1.000. Pas setelah 2 bulan gaji saya dinaiki sama majikan. Setelah 2 bulan gaji saya dinaiki jadi 1.200, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa gaji saya dinaiki sama majikan jadi 1.200. Waktu itu masih baru 2 bulan ya. Nah, tapi gaji saya 1.200 tetap ya teman-teman, kayak internet, wifi kita itu dipotong sama majikan, dipotong 100 dirham, teman-teman ya, waktu itu. Terus kita itu kayak sampo, sabun kayak gitu beli sendiri, teman-teman. Sama kayak Indomie, Nescafe itu beli sendiri. Baju kayak gitu itu beli sendiri. Pokoknya nggak ditanggung sama majikan, teman-teman ya. Nah, waktu itu gaji saya 1.000 itu kalau dirupiahkan menjadi 3.800.000, teman-teman ya, kayak gitu. Dan setelah 2 bulan gaji saya jadi 1.200 ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan teman-teman saya yang lainnya juga yang 2 itu sama. Dia pertama masuk katanya gaji dia itu 1.000. Terus jadi 1.200 gitu ya, teman-teman. Karena teman-teman saya itu yang 2 semuanya juga sampai 2 tahun, teman-teman. Gak ada yang nyampe 4 tahun kayak saya ya. Kalau saya kan alhamdulillah kerja nyampe 4 tahun, teman-teman ya. Dan waktu itu yang baru 2 bulan gaji saya dinaiki jadi 1.200. Terus yang ke 2 tahun gaji saya dinaikin lagi sama majikan saya jadi 1.400, teman-teman. Jadi naik 1.400. Nah, setelah itu mau ke 3 tahun, teman-teman ya. Pertengahan mau ke 3 tahun saya dinaikin lagi sama majikan saya. Gaji saya jadi 1.500, teman-teman ya. Gaji saya dinaiki sama majikan saya 1.500. Itu mau ke 3 tahun, teman-teman. Tapi tetap sampo, sabun kayak gitu, keperluan pembantu yang seharusnya ditanggung sama majikan itu enggak, kita beli sendiri, teman-teman ya, waktu itu. Dan waktu setelah, jadi setiap tahunnya itu gaji saya itu naik. Setiap tahun gaji saya naik, tapi tetap kebutuhan sampo, sabun saya yang beli. Nah, setelah itu 3 tahun, teman-teman, 3 tahun lah, mau nyampe ke 3 tahun gitu ya, di ujung-ujungnya majikan saya itu menaikkan gaji saya lagi jadi ke 1.700. Jadi yang tadinya 1.000 jadi naik gaji saya ke 1.700. Jadi setiap tahun dinaikin, teman-teman ya. Dan tapi ya gitulah, majikan saya tetap kebutuhan saya yang nanggung, saya yang beli gitu ya. Gak cukup lah, teman-teman. Maaf, teman-teman. Karena di Imarat ini sangat mahal, teman-teman. Kita mau beli ini itu juga mahal ya. Ya belum kita ngirim ke orang tua, walaupun gaji kita 1.700 tetap aja gak cukup. Kita ngasih ke orang tua, kita harus beli sampo, sabun, baju aja kita nggak dibeliin sama majikan, kita beli sendiri ya kan. Ya terus waktu itu alhamdulillah ya, wifi ya, internet ya, walaupun dipotong, cuma dipotongnya itu 1 tahun aja.
Jadi pas pertama saya kerja sampai 1 tahun dipotong itu, 1 bulannya 100 dirham. Terus yang kesininya dia nggak potong lagi, free ya teman-teman. Dari 1 tahun free udah ya, nggak dipotong lagi sama majikan itu si internet itu. Tapi tetap teman-teman, gaji saya 1.700, tetap aja kita apa-apa beli sendiri. Sampai lebaran aja baju gitu ya nggak dibeliin teman-teman. Dibeliin sih, emang dibeliin ya, tapi dibeliinnya juga gimana gitu ya, kayak baju yang gitu, yang jubah yang besar-besar itu, yang panjang sininya besar gitu, pokoknya nggak kepake, pokoknya yang nggak bisa dipakai sama kita pokoknya. Mau kayak gimana kita ya, model kita kecil dibeliin baju yang besar tinggi kayak gitu ya kan, akhirnya nggak kepake baju itu juga, akhirnya kita simpan kayak gitu. Pokoknya gitu deh, pokoknya ya alhamdulillah ya, waktu itu saya kerja sampai 4 tahun. Walaupun sampai 4 tahun saya ngerasain pahit manisnya di rumah mereka, alhamdulillah tetap kerja. Pokoknya saya tuh nggak tahu mau bilang majikan saya pelit apa kayak gimana, nggak tahu ya teman-teman. Kalau saya bilang pelit, tapi saya masih tetap bisa masuk ke dapur, saya masak gitu ya kan, kayak gitu. Tapi itulah keadaannya dari majikan saya itu, pengalaman saya kerja ya dari tahun 2018. Gaji saya masih 1.000. Tapi yang sekarang teman-teman, katanya ya, yang tahun 2021 rata-rata gajinya itu yang non 1.200 teman-teman, dan yang X itu 1.300. Yang non itu seperti begini teman-teman, yang non itu seperti dia itu baru pertama, belum ada pengalaman apa-apa teman-teman. Misalkan belum pengalaman apa-apa, tapi dia pernah kerja misalkan ke Malaysia, bisa bahasa Inggris kayak gitu ya, ke Singapura. Nah datang ke sini ini masih digaji 1.200. Tapi kalau yang non teman-teman, yang nggak tahu pengalaman apa-apa, yang nggak pernah kerja sama sekali, yang nggak bisa bahasa apa-apa, katanya walaupun sekarang masih tetap dikasih gaji 1.000 teman-teman katanya. Jadi yang mau kesini tuh pikir-pikir dulu ya teman-teman ya. Kalau yang mau kerja ke Timur Tengah, pikir-pikir dulu ya teman-teman. Katanya sih lebih besar kerja di Asia katanya teman-teman, katanya lebih besar lah katanya di Singapura apa kayak gitu. Tapi kan di Singapura juga kalian tahu sendiri kan, ada potongan gaji gitu ya. Kalau di sini tuh di Timur Tengah tuh nggak ada potongan teman-teman, cuman ya begitu, gajinya lah nggak terlalu besar gitu ya, masih seimbang lah kayak gitu. Sedangkan di sini kan mahal-mahal ya teman-teman, jangankan di sini, di negara kita aja udah pada mahal-mahal. Nah terus bagi yang tukang masak itu 1.300. Kadang-kadang kalau majikannya baik, tukang masak itu nyampe 1.500 teman-teman, walaupun dia itu kapilan gitu ya. Pokoknya yang mau kerja ke sini teman-teman, ke Timur Tengah, usahain kalian itu harus bisa masak teman-teman ya, karena majikan itu cari orang yang pinter masak teman-teman. Dan insya Allah kalau majikannya baik, kalian bisa masak teman-teman, pasti kalian juga gajinya agak lumayan besar lah, 1.300, 1.400, 1.500 ya teman-teman. Tapi lah itu tergantung majikan dan tergantung nasib kita masing-masing. Terkadang juga saya suka ngelihat di sosmed, kayak di grup-grup kayak gitu ya, katanya ada majikannya, walaupun sorry ini bukan apa-apa, tapi ini chain dari foto saya, dari HP saya di kayak gini teman-teman. Jadi dia tuh suka ganti-ganti gitu gambar. Jadi saya maaf ya, saya kepotong sedikit. Jadi teman-teman saya itu suka yang ada di sosmed, suka komen-komen kayak gini, walaupun mereka bisa masak katanya, tapi tetap ya nasibnya nggak bagus gitu ya. Suka dikomen, kenapa kamu nggak bisa masak, masakan kamu nggak enak kayak gitu. Itu udah banyak sekali seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya kan. Tapi berusaha, nggak apa-apa lah pokoknya. Tapi berusaha aja teman-teman ya. Yang mau ke Timur Tengah,
harus mental harus kuat, dan cobalah kalian pelajari supaya kalian tuh bisa masak. Kayak saya di sini ya, saya di rumah saya di Indonesia, saya nggak pernah masak, saya nggak pernah masuk ke dapur. Saya pernah masuk ke dapur, tapi saya nggak pernah coba-coba memasak, teman-teman ya. Tapi kalau saya udah bekerja di luar negeri, kerja di luar negeri, dan saya mandiri, saya bilang ke majikan saya bisa masak, dan saya praktekin masak itu, teman-teman, walaupun kita nggak bisa praktek. Dan kalau kita pastilah kita juga ada internet, ada diganti lagi ya, ada internet, ada YouTube gitu, kalian bisa cari masak-masakan di YouTube kayak gitu, kayak gimana masak biryani kayak gitu, kayak kabab kayak gitu, kalian bisa nemuin di YouTube, teman-teman ya. Jadi kayak gitu aja, usahain kalian pinter masak supaya lumayan gajinya agak sedikit, lumayan lah gaji teman-teman gitu ya. Dan saya juga akan kembali lagi, itu semuanya tergantung nasib, teman-teman ya. Saya berharap semuanya, kita semua nasib kita bagus dan selalu sehat walafiat, dan selalu panjang umur, teman-teman, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sudah menyimak video saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.